Sudah, saya rekam Pak. Silakan. Oke, monggo. Ini buat pakai ini buat Belum, sudah ngecek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Sehat semuanya? Kita doa dulu. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bulan Rajab. Sama-sama gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, serta sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma, sama-sama monggo. Salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga sampai di bulan Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami, dan terimalah amalan kami di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
hari ini kita bisa berjumpa. Seumpamanya besok, saya mohon maaf sudah ada Pak jadwal di ibu-ibu Khairul Nisa. Alhamdulillah hari ini saya bisa di sini. Itu pun pagi-pagi ya. Alhamdulillah. Ternyata sudah bisa di Masjid Jannatul Firdaus. Semoga kita semuanya dan anak cucu keturunan kita masuk surga semuanya. Masuk surga VIP, surganya Jannatul Firdaus. Jangan di emperan-emperan ya. Ramadan kurang berapa hari? Berapa Pak? Bu? 46 hari lagi. Sekarang tanggal 11 ya. 1440. Tema hari ini, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Apa? Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Saya mau tanya, kita ini butuh sama Allah ini masa cuma pelindung saja? Ada satunya loh. Apa? Ada yang tahu? Kita butuh sama Allah itu pasangannya pelindung itu apa, Pak? Pasangannya pelindung itu apa, Pak? Bu? Loh, kok benar ya? Kalau ampunan pasangannya rahmat. Rahmat pasangannya maghfirah, ampunan. Iya. Kalau perlindungan pasangannya apa? Ada pasangannya dong. Pertolongan. Benar sekali. Paham ya? Kalau perlindungan, doanya Rasulullah apa? Dianjurkan baca apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud yang umum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu ta'awud khusus, ta'awud umum, ta'awud khusus. Ayo, Rasulullah kemana-mana dijaga malaikat, tapi malaikat tidak akan masuk kemana? Ke kamar mandi. Makanya Rasulullah baca ta'awud. Ta'awudnya gimana? Loh, kok bener kan nih? Loh, bukan kok sedang WC. Bukan, ta'awud khusus. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika memohon perlindungan kepadamu. Nama perlindungan apa? Minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan jantan dan setan betina. Lah, supaya mohon maaf, ini perlindungan ya, supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin. Halo? Maka jangan lupa minimal ketika buka baju baca apa? Bismillah. Termasuk mohon maaf, buka bajunya istrinya, buka baju suaminya, baca bismillah. Ketika dibacakan bismillah, jin tidak bisa lihat aurat kita, aurat pasangan kita, tidak bisa. Dan lengkapnya bukan bismillah saja, tapi apa? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Dia. Dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di dalam sholat setiap rakaat kalau bisa baca ta'awud, minimal ta'awudnya sebelum sholat, ta'awudnya rakaat awal, ya.
Mau setiap rakaat monggo, tapi ta'awudnya sirrun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di dalam sholat, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan lupa apa? Ada ta'awud sebelum salam. Baca apa yuk? Ini judulnya cukuplah Allah sebagai pelindungku. Kalau pelindung berarti kita baca ta'awud. Ta'awud mohon perlindungan kepada Allah. Nama lainnya ta'awud apa? Nama lain ta'awud apa Bapak Ibu? Jamaah rahimakumullah. Isti'adah. Isti'adah. Isti mohon, ada perlindungan kepada Allah. Ayo. Jadi balik lagi. Ta'awud ya. Ta'awud di dalam sholat sebelum salam, setelah dengan fil alamina innaka hamidum majid. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika mimpi tadi dunia juga kan? Ada mimpi tadi dunia tadi? Dajjal dulu ya, baru yang lainnya ya. Kadang-kala kita itu nggak hafal kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat apa biasanya? Ya, apa doanya? Yang pertama, ayo, Allahumma, sama-sama. Inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, Rasulullah sendiri minta sama Allah, ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu min adabi jahannam, dari adab neraka jahanam, perbuatan yang menjerumuskan ke neraka jahanam, wa min adabil qabr, dari adab kubur. Adab kubur itu ada buktinya. Rasulullah mohon doa perlindungan kepada Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah kejelekan dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Kalau sholat jamaah, lah kok imamnya kok belum selesai, ya? Belum selesai, gak oleh ngerasani imam. Suwine si imamnya belum mari-mari, ngerti ngono gak jamaah nang masjid ini. Mungkin mohon maaf daripada sampai ngerasani imam, baca doa yang lain apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama Islam. Sampai kapan? Sampai mati. Tapi kalau Pak Ustadz, imamnya itu sudah salah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita masih imamnya sudah salah, ya langsung salah. Setelah salamnya, karena bacaannya makmum itu bacaan imam, sudah dirokol sama imam. Bukan malah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam belum, karena imam belum kali, ya belum. Paham? Jadi sama dengan Fatihah. Fatihah, imamnya sudah rukuk, dia kan belum selesai nih sholat zuhur ini. Masih Allahu Akbar. Ini masih iya kan? Imamnya wis Allahu Akbar. Karena sama sholat jamaah langsung Allahu Akbar, bukan lanjutkan. Kita sudah. Imam kan lebih aku rumah. Allahu Akbar. Ya tidak. Karena kita sholat jamaah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini ya, jadi Allah tempat kita berlindung, tapi jangan lupa Allah tempat kita minta tolong. Minimal berapa kali sehari semalam kita minta tolong sama Allah? 5 kali. Benar. 5 kali berarti cuma maghrib subuh, Pak. 17 kali minimal. Yang mana itu? Yang mana? Ayo. Kalimat yang mana itu? Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, sekarang pertanyaannya, supaya hidup kita ini selalu dilindungi oleh Allah dan ditolong oleh Allah, caranya dengan apa? Yang pertama yaitu dengan cara kita punya duit. Apa? Duit. Supaya hidup kita dilindungi oleh Allah dan selalu ditolong oleh Allah, hidup kita harus punya duit. Duit itu apa? Bukan. Yang pertama D, doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Halo? Kalau kita makan, entah dimanapun loh ya, entah itu di restoran atau dikasih orang, apakah itu ada jinnya atau enggak, baca doa. Halo? Apa meneh nggone warung sing laris? Biasanya ana penunggune, Pak, sampai ngiler-ngiler ngono. Pak Ustaz, pernah itu suatu saat itu. Kelihatan itu ya. Kelihatan. Saya lihat ini kelihatan semua ini. Cuma yang lihat ini saya nggak kelihatan. Ini lihat semua. Warna biru kan itu. Kelihatan maksudnya, kelihatan jasadnya maksudnya. Kan ada yang halus, ada yang kasar. Berarti jadi makhluk kasar. Kelihatan. Tapi ada juga yang dikasih Allah. Bisa lihat yang tadi bisa. Tapi ada yang cuma ngerasakan saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas. Supaya kita ini selalu dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka ingat, setiap perbuatan yang baik kalau tidak dimulai dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ya, maka terputus dari rahmatnya Allah. Boten barokah. Berarti ini gak barokah, mangane jadi penyakit. Coba saya juga belajar loh Pak dari Pak Agus, Dokter Agus. Loh, kemarin saya mohon maaf kalau mau ikut live streaming monggo. Setiap Jumat insya Allah jam 4 saya live streaming di IG saya di perusahaan karena ada WiFi-nya. Ada WiFi-nya di BJS Bumi Jati Karang Sejahtera. Quality Group di daerah Sidoarjo itu tafsir. Alhamdulillah banyak yang ikut dan alhamdulillah banyak mereka mendapatkan ya ilmu ya termasuk saya. Contoh fadilahnya surah Al-Fatihah rahasia itu ada sekitar 20-an. Itu di buku misteri ayat-ayat Al-Quran. Nah, selama ini mohon maaf kadang kala bingung kita. Kalau anaknya sakit apa nih mohon maaf. Kalau belum ada dokter bacakan aja air putih, bacakan surah Al-Fatihah. Kemudian ditiupkan. Nah, bismillah. Tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau tangan kiri penyakit. Sama. Kemarin mohon maaf, setelah pengajian disediakan makanan, dikasih makanan nasi apa? Bukhari ya, nasi Bukhari. Ternyata kambing. Mohon maaf, saya tidak boleh sudon. Saya berdoa pada Allah. Ya doa pada Allah ya. Di samping Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wa la bis sama' wa huwa samiul basir.
Tapi saya kemudian minta sama Allah, ya Allah saya minta barokahnya kambing ini ya Allah supaya jadi energi, supaya giat ibadah kepadamu gitu. Alhamdulillah betul-betul apa. Tapi awak dhewe gurung mangan wis mikir kambing. Gurung mangan kolesterolnya wis tinggi. Ini kata bagus. Ki gurung mangan loh, mangan durian. Durian. Gurung durian ya durian itu Pak Ustadz itu. Karena dulu saya kurang suka durian. Karena ibu saya kurang suka durian. Tapi berhubung para jamaah kalau saya isi ceramah kayak durian, Mak. Nah, mohon maaf ya, buahnya Mak, bingung Mak. Baunya tak saya dulu. Tapi sekarang alhamdulillah durian kan halal. Toyib. Ya saya takluk. Ya Allah, anak saya ini saya suka durian ya Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya qawi ya matin. Ternyata enak juga itu. Akhirnya kayak dulu. Jadi jenengan harus musnudon. Kalau itu makanan halal toyib insya Allah bagus. Yang penting wala tusrifu, enggak boleh berlebihan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi balik lagi ya. Jadi yang pertama, setiap aktivitas apapun dengan doa. Ayo, mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Sekarang saya mau tanya, kalau mau tidur baca apa? Oh mau balik lana, balik lana itu makan Pak. Makan terus. Jadi doa mau makan, maksudnya saya tanya mau dimakan itu salah. Kok mau balik lana, mau tidur kok mau balik lana. Nah, itu makan itu. Maksudnya mau makan setan-setan maksudnya gitu Pak ya. Yo, bisa. Ya. Doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Boleh dibalik Pak Ustaz? Boleh. Ada yang riwayat yang lainnya ya. Bismikallahumma amut wa ahya juga ada. Jadi kalau ada orang baca kebalikannya itu nggak salah juga. Ada riwayat hadis dan seperti itu. Jadi, nah sekarang habis bismikallahumma ahya wa bismika amut supaya kita dilindungi, supaya nggak gampang kena santet, baca apa? Jadi nggak kena sihir, baca apa? Ayat kursi. Yang lain? Al-Walaq. Yang lain? Anas. Yang lain? Turut kabut. 1 ya Al-Fatihah. 2 ayat kursi. 3 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Mau 3 ayat terakhir ya enggak apa-apa. Tapi hadisnya 2 ayat terakhir. Itu dibaca habis sholat Isya. Ada hadisnya, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setelah sholat Isya sebanyak 2 kali, maka sudah mencukupinya baginya dan dia seperti sholat semalam suntuk. Hadisnya riwayat Muslim. Mencukupinya itu apa? Gak gampang dibobol, kena santet, kena sihir. Tapi ada caranya lagi supaya kita tidak tidak kena itu. Mohon maaf ya, itu jangan lupa kalau mau tidur atau aktivitas yang lainnya jenengan pulau kabeh wudu. Karena orang wudu itu wudunya seperti yang diajarkan Rasulullah, maka dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau tidur, Bon, baca apa tadi? Al-Fatihah, ayat kursi 285, 286, mau 284, 286 monggo. 285 sampai 286 saja boleh. Kalau bisa habis Isya 2 kali gitu. Itu Kemudian jangan lupa apa? Forkul. Apa forkul? Lain apa aja? Forkul. Hah? Di situ Al-Kafirun. Urut Pak. Ini saya baca di buku Al-Ijaz bil Quran wa Sunnah. Yang punya itu ensiklopedia Mu'jizat Al-Quran dan Sunnah. Dulu saya punya ketika zaman kuliah itu 4.500.000 dulu.
Sekarang mungkin kitabnya sekitar 6 jutaan nih. Tapi dari situ saya tahu, iyalah, bukan trikul ternyata, forkul, al-kafirun, untuk memperbarui keimanan kita, menguatkan keimanan kita, kemudian al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Lah, tidurnya kapan Pak Ustadz? Lah, ini habis itu tidur Pak. Pertanyaannya, ayo sekarang. Kalau kita tidurnya, mohon maaf, sangat ngantuk teman, kira-kira mau coba? Hah? Bismillah. Tapi nanti kalau HP melek meneh. Hah? Nanti kalau HP melek meneh, Pak. Berarti izin nih, Pak. Hah? Itu dari izin nih. Nek dia ngaji, ngantuk ae. Ayo. Nek ngaji ngantuk ae, tapi nek nonton YouTube, TikTok, ini gini. Pani terus kabeh. Bahkan naudzubillah dari ana jamaah niku gak iso turu nek guru nonton TikTok dhisik, Pak. Ya Allah. Sama ketagihan TikTok yo. Namanya setan TikTok gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mikir sep saumpamane ngantuk nemen. Mari maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pesannya Rasulullah, Bu, supaya jenengan boten tembus, gak tembus, gak kena, mohon maaf, kejahatan makhluki Allah, baik yang kelihatan maupun boten kelihatan. Wow, nopo. Ini baru saja 2 bulan yang kemarin saya baca buku judulnya Menolak Balak. Ternyata saya baca di situ, paling tidak mau ngantuk teman, baca 2 surah. Surah apakah itu? 1 Al-Baqarah sampai 28 gak tutup Mas. Sampai bisa. Yang pertama, ditulis. Yang pertama, surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah sing sering sampean waca Al-Ikhlas. Pun mari terus turu wae. Saumpamane mati ini di husnul khotimah. Pun hadis riwayat Ibnu Majah. Ini baru saya baca, Pak. Jadi nek ngomong teman, Pak. Wali bismillahirrahmanirrahim. Melek-melek Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Wis mari. Ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun. Jadi supaya uripe awak dhewe selalu dilindungi oleh Allah, selalu ditolong Gusti Allah, siji dene wau napa? Doa. Perbanyak doa. Wabil khusus metu teko omah, jangan lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jaminane napa? Wong sing maca doa keluar rumah tadi, baca doa itu, 1, Allah cukupi rezekinya. 2, Allah kasih petunjuk. Yang ketiga, Allah hindarkan dari setan-setan yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu ada di buku saya. Enggak tahu. Yang pernah buku saya kasihkan ke sini. Hidup bahagia dengan zikrullah. Ini ada. Jadi buku yang kedua insya Allah mudah-mudahan bulan Rajab tentang kumpulan sholawatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sudah nyusun. Yang kedua sudah hidup bahagia dengan zikrullah, sudah alhamdulillah cetakan kelima ya. Tapi enggak saya taruh di Gramedia atau Gamas, kemudian enggak langsung saya sendiri ya. Jadi lewat Gojek, Grab atau ada jamaah ini bisa pengajian ini. Ada yang pesan 15, ada yang pesan 20, dibagi-bagikan ke saudaranya, ke keluarganya. Karena ada apa? Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. D-nya yang kedua itu adalah zikir. Saya ulangi, supaya kita selalu ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, perbanyak doa dan zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya selalu ditolong dan dilindungi Allah, apa ada lain? Baca
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kami. Sebaik-baik penolong pelindung adalah Allah. Perbanyak itu antara lain. Baca sholawat. Baca sholawat. Terserah jenengan baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terserah. Ustaz kalau senengannya sholawat tibil kulu Pak Ustaz, monggo. Bagus Pak. Tibil kulu Pak, bagus. Ustaz kalau ini didolimi tiyang Pak Ustaz. Nih maca sholawat nopo nih Pak Ustaz. Monggo kula itu anu dileseki ae Pak Ustaz. Maca sholawat aslin. Sholawat aslin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyidi zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirnya apa? Tonggo sing mau dolimi bertengkar karo tonggo dhewe sing dolimi. Guyu ya. Wah, meneh ibu Pak Ustaz, omah kula ambune, mohon maaf Pak Ustaz. Tadi malam ana suara buana dua gitu ya. Omah yang ambune bangkai. Ya nopo Pak Ustaz? Ojo nopo Pak Ustaz? Ibu, sampean mau sholawat tobibiyah. Tobibiyah. Saake-ake terserah sampean. Alhamdulillah kan dhewe. Biasanya itu konten itu ngapunten disawat kali mohon maaf total dipocong biasanya macam-macam biasa nih. Alhamdulillah wis gak usah madosi sapa sing nganu mboten usah wis mboten sholawat. Alhamdulillah Pak. Tuh. Sholawat napa tobibiyah. Boten tibil kulo. Napa niku? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iki sing nyusun Habib Anis saking Solo. Cucune Habib Ali Absi saking Hadramaut Maut. Jamaah kalau ngono Pak wis boten niku. Iki sing paling sering dipaling pakai karo Gus Idris. Gus Idris Malang. Bapak usah ngono to nggih ngoten ya. Nek saged tulung tiyang nek anu saged niku enggak usah ngaku. Nek ka iso boten usah kaya iso niku enggak usah. Tapi niku selawat apa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi zikir sing akeh, maca sholawat, maca hasbalah, maca istighfar, maca pokoke saged sampean. Saged sampean nopo? Zikir dengan Allah. Wong sing akeh zikir Allah surah 62 ayat 10, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing akeh nyebut namanya Allah pasti urip bahagia. Pasti urip bahagia. Lah, zikir nama lain adzikir itu Al-Qur'an. Makanya mohon maaf jamaah rahimakumullah. Mohon maaf Ustaz di rumah lampu padam ini.
Ada pertanyaan apa? Coba Pak. Ini banyak yang tanya. Lihat tadi. Namanya siapa sih? Nggak tahu di sini. Bukan rumah saya loh. Enggak apa-apa. Oh enggak, nggak tahu. Nggak ada pertanyaan, tadi banyak pertanyaan. Oh, enggak ada. Buka aja ya. Iya, buka aja ini ya. Nah, ada pertanyaan. Buat nonton. Tadi yang kuning tadi apa tadi? Itu Pak WA-nya yang punya. Oh, yang punya itu. Ini Oh, aja itu. kalau pertanyaan di sini nanti di chat. Oh, di chat gitu. room, Oke, ya. oke, oke. Oke. Ini pakai IT luar biasa ini. Alhamdulillah. Bon. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mukmin muslim, gak baca Al-Quran, kira-kira kenapa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Wes, pulau, saya. Jenengan. Gak baca Quran sehari aja, ya apa? Ada yang kurang. 2 hari, Pak. Kurang, Pak. 3 hari yang kurang. Pertanyaan kula ngeten. Iki kadang jamaah nih. Kadang WA di nomor saya. Kalau mau WA monggo di nomor saya. Suatu saat mungkin ada manfaatnya. 081. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan nih, bebas. 3-nya 4 kali. 7-nya 4 kali. 6. Nah, Muhammad Al-Fadil 081, 3-nya 4 kali, 7-nya 4 kali, 6. Betul? Nah, Pak Ustadz, udah tambah ini, udah gitu. Usaha aku tambah seret ini. Kalau tanya apa? Sampai muslim lo boten. Iya Pak Ustadz. Mau Quran apa enggak? Boten Pak Ustadz. Nah, itu. Terus ketemu. Buka Quran surat Toha. Ayo. Surat 20 ayat 124. Monggo dibuka. Surat Toha 20 ayat 124. Jadi ini Allah dewe. Wong mukmin muslim duwe Quran-Qurane gak direken. Jadi ini Allah. Ma'isatan dongka. Hidupnya pasti sempit. Hidupnya pasti sulit. Itu jaminannya Allah. Halo? Itu jadi Allah loh ya. Nomor 2 nanti. Orang yang muslim mukmin duwe Quran-Qur'annya yang tidak dihiraukan, maka apa? Nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki kula takok kabeh, sampean sedina gak maca Quran. Rajina gak maca Quran, nomor 3 gak maca Quran. Pertanyaan kula, diganggu setan apa mboten? Jawabane mboten. Ojo diganggu setan. Buka Quran iki surat 43 ayat 36. Nek sedina gak maca Quran, rong dina gak maca Quran, telung dina gak maca Quran, mboten diganggu setan. Kenapa? Karena sudah jadi temennya setan. Wallahi, Quran surat 43 ayat 36, Mbak. Kalau memuakan ayat, ya Allah ini tadi ya Allah. Paham? Surat 43 ayat 36. Ayo sama coba dibaca terjemahnya. Bu? Ayo dibaca. Hikmat dosi. Oh, nggih. Oh, iya. Nggih, barang siapa? Nggih. Wes, jadi temenin. Sesama setan dilarang saling sing diganggu niku pas uang sing maca Quran. Buktine kita awet. Kita awet wes. Paham ya? Jadi ya Allah ya Rahman. Kita awet lho wes menguap pisan. Buktine kita mboten. Nah, makanya nek ana wong ngaji, nggih ngapunten lho nggih. Tapi aja nyalahno setan lho. Tapi memang ana setan sing tugase nggih. Mohon maaf aja. Banter lho setan iki. Jenenge setane wasnan. Nek wae ngaji maca nggih ana pengajian kok ngantuk biasane. Iku kena setan tepunge wasnan.
Tapi nek sampean sholat, barang sing lali-lali eling nduk jero sholat, niku jenenge setane khonzab. Setane jenenge khonzab. Khonzab. Tapi nek setane nek sing gawe pas wudu, mohon maaf, namanya itu wudu anrobul hadasi asal. Namanya itu. Iku jenenge setan walhan. Tapi nek setan nek blonjo nang gone supermarket asline tuku sembarang kali, iku jenenge setan jalan bur. Gak peduli ku bapak-bapak nopo ibu. Jenenge setane jenenge jalan bur. Jalan bur. Hah? Lha kanjeng Nabi sing kenal. Jadi kanjeng Nabi kenal to, Mas. Sampai iso-iso ae kabare. Nek kula ngamuk, berarti nek setan itu minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan ada golongan manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya supaya kita selalu ditolong dari Allah, ojo lali perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak maca Quran. Adzikr itu nama lain dari Al-Quran. Yang kedua, duitku harus ada usaha, Pak. Harus ada usaha. Usaha. Qurannya surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah diri sendiri. Ada niatan untuk berubah. Jadi supaya awak dewi selalu ditolong dan dilindungi Allah, maka berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Mohon maaf, jangan berkumpul termasuk mohon maaf kumpulan WA. Iku nambah ilmu, nambah parakali Allah, nambah ado. Paham? Nek ado betul. Karena itu doa ya lah. Jadi perintahnya Allah dengan Nabi Muhammad SAW termasuk napa? Doa Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang jahil. Dari golongan orang-orang yang mohon maaf jahil, dan orang-orang sing bodoh. Makanya jenengan kepengin dadi wong sing apik, seneng karo wong sing apik. Nek gak iso zikir, seneng karo wong zikir. Kecipratan, Pak. Kok mlebu surga iso kecipratan. Paham ya contoh mohon maaf. Griya kula niku kula paringi supaya mohon maaf omahe sampean niku mboten dimasuki kali mohon maaf jin sing ganas-ganas, sing elek-elek niku. Nek saged griya sampean sampean pasang fotone waline Allah. Fotone waline Allah. Contohnya sapa Ustaz? Contohnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani. Sing jasate sing dibongkar kali pemerintah Arab masih tetap utuh. Malah ambune wangi. 3 tahun kemudian dibongkar lagi, tetap utuh, tambah wangi. Iku salah siji. Fotone Mbah Hamid Pasuruan. Kulo masih griya. Fotone Yai Asrori ke dinding. Kulo kan Pak. Tapi sing foto sing pertama rumit fotone niki Ustadz Arifin Ilham 2016 nanti ketemu di Masjidil Haram di atas ini. Oke, itu dipesen dulu loh. Ustadz Alfan jangan lupa sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Nanti insya Allah Ustadz Alfan dibangunkan oleh Allah nanti bisa sholat tahajud. Gitu. Itu ciri apa? Nah, yang belum saya bisa contoh dari Ustadz Arifin Ilham itu apa? Jadi saya jadai, ini ono kain kafani dulu. Termasuk istrinya Ustaz Amir 3 dulu. Nah, kalau istri saya anaknya 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Usaha. Jadi nek sing gumbulane wong sing gak apik, nang nggon sing wong apik. Tapi gak oleh merasa apik. Merasa baik, merasa soleh gak boleh. Merasa takwa gak boleh. Tapi harus kumpul dengan orang soleh. Itu obatnya hati. Paham ya? Paling enggak kita mau gak ngaji lu harus ingat no. Pinane nanti kok ngaji. Iya aku pinane. Macam anak lu. Oh anakmu. Orang ya wis tak tulan mau sehat. Pak, kanca api, Pak.
Ya. Jadi teman itu bisa mempengaruhi agama seseorang. Kalau mau lihat agama seseorang, maka lihatlah siapa yang dijadikan temannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Duit, doa, usaha, ingat, ikhtiar sama usaha apa bedanya, Bang? Ikhtiar itu bahasa Arab. Ingat adalah iman. Bisa saja iman, bisa saja ilmu. Karena kalau kita punya ilmu, iman, amal soleh ini satu paket, nggak bisa dihilangkan. Nah saya sholat kan dua ilmu nih, sholatnya mohon maaf, gak kau yang Nabi diterima apa boten? Nah, boten sakit. Jadi harus punya ilmu. Sanjangi Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunianya, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia hidup akhiratnya juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia hidup dunia dan akhiratnya juga dengan ilmu. Wabil khusus tengah malam tadi, mohon maaf, saya dengarkan kiriman dari seorang ulama Damaskus. Ini ada orang Pak penggali, mohon maaf, kubur bertahun-tahun Pak, sing lebokno, sing gali, sing lebokno jenazah itu yang baik. Suatu saat ini seorang ibu minta orang menggali kubur, digalikan kuburnya. Mohon maaf, ketika jenazahnya sudah dikasihkan ke ini, orang ini mohon maaf yang menggali kubur tadi pingsan. Pingsannya apa? Akhirnya digotong sama orang, di sepuluh baju masih pingsan. Akhirnya dia kemudian sadar, dia ngomong, dia tadi dilihatkan oleh Allah di alam barzah, bahasanya di alam kubur tadi. Ya Allah, alam kubur itu ada riyadul jannah, taman surga. Jadi berpuluh-puluh tahun baru kali ini dia, mohon maaf, dia diperlihatkan oleh, gak sadar, yang bisa lihat dia toh pasal itu. Kemudian mohon maaf, berapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, si ibu tadi datang lagi. Pak, tolong Pak gali Pak. Setelah digali, mohon maaf, si penggali kubur ini juga diperlihatkan oleh Allah taman juga, tapi dia nggak pingsan Pak. Setelah memakamkan jenazah tadi, dia nyari si ibu tadi. Akhirnya ditanya, Bu, yang dulu dan kemarin itu siapa? Dia jawab, itu anak saya. Yang pertama yang meninggal itu menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi mohon maaf, orang yang menuntut ilmu karena Allah dijamin jalannya menuju surga. Itu di alam barzah itu sudah diperlihatkan. Kemudian yang tadi Bu, yang barusan kemarin yang meninggal, yang baru tadi Bu yang meninggal, itu adalah anak saya yang biayai adiknya. Halo? Saya nuntut ilmu, mencari ilmu, yang membiayai sekolah adik juga sama diperlakukan oleh Allah seperti itu. Paham? Akhirnya si penggali kubur ini Pak, sekarang jadi orang yang mencari ilmu. Sekarang jadi mencari ilmu, kemudian alhamdulillah atas izin Allah dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf apa? Anak cucu keturunannya jadi ulama besar di Damaskus. Artinya begini, orang mencari ilmu jangan karena dunia. Paham? Jangan karena dunia, jangan karena ini. Tapi karena, mohon maaf, kenapa kamu mencari ilmu di Masjid Firdaus? Jawabannya apa? Hah? Cari kultum, cari kue. Cari kue. Boten, karena perintah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah. Perintah pada Rasulullah agar mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi iman, ilmu harus tambah hari, harus iman, harus tambah. Kumpul dengan orang saleh. T-nya apa? Hasilnya terakhir, takwa. Takwa, berilah orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan kasih jalan keluar.
Wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa di sini sebetulnya saya kepingin T-nya di sini adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah diri kepada Allah, maka segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh sesuai tema atau di luar tema boleh, atau nanti WA atau ada pertanyaan, monggo. Iya, monggo Pak. Tanya, terkait dengan tadi Ustaz menyampaikan kalau kita keluar rumah baca doa Bismillah tawakkaltu ila akhiri, kemudian fadilahnya Allah menjaga kasih dua malaikat dan sebagainya, Allah mengikuti rezekinya. Bagaimana misalkan ini fakta di kehidupan nyata ya, tanpa ini apa namanya, tanpa menyampaikan ayat-ayat apa fadilah tadi sudah baca itu, kemudian cari rezeki masih susah. Berarti banyak benar gitu dengan alasannya gitu kan. Itu yang pertama. Juga yang kedua katanya dijaga malaikat, tapi kadang kita itu dalam bekerja masih merasa nikmat, masih melakukan hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Apakah ini doanya yang tidak mandi atau orangnya atau gimana terkait itu? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kata jawab sih tak daripada aku lali. Ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia ya. Iya. Jawabannya, mohon maaf, itu orangnya ya. Siapa yang berdoa? Fatihah saya dengan Fatihahnya Yesrori, dengan Fatihahnya Mbak Hamid, sholawat beda itu. Paham ya? Maksud diterimanya itu kan, paham ya? Jangankan itu, pernah suatu saat saya cerita ini beneran. Anaknya Raja Harun Ar-Rasyid itu kena ketempelan. Ketempelan, maksudnya tahu ketempelan ya? Kesurupan. Akhirnya sama Harun Ar-Rasyid, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, disuruh ya. Dia tidak mau datang. Dia tidak mau datang ke, mohon maaf, takutnya nanti minta apa-apa dan sebagainya. Tidak. Apa? Akhirnya apa? Dikasihkan klombennya. Klombennya tak aja loh. Mohon maaf, klombennya saja itu loh. Klombennya akhirnya dibawa. Saya tadi keluar. Paham ya? Tapi suatu saat ada kesurupan lagi. Imam Ahmad bin Hanbal sudah tidak ada. Walaupun itu klombennya Imam Ahmad, ya kita tetap ngomong harus mati loh. Paham ya? Paham ya? Sama dengan kejadian, mohon maaf ngapunten, ada orang ruqyah dibacakan ini, mohon maaf ngapunten, ternyata di gambarnya Habib Umar Al-Hafidh langsung keluar jinnya. Ada lagi namanya jinnya itu takut sama Imam Syekh Wahid Bali. Pernah dengar? Syekh Wahid Bali. Bali. Pak Bali juga ini. Oh, Pak Bali. Oh, ini Indonesia ya, sana Mesir. Iya. Mesir Pak. Apa yang Mesir? Nah, itu mohon maaf. Itu ada suami istrinya yang kena masukan. Kemudian sama saya itu mohon maaf. Jinnya tanya, yang masuk perempuan itu jinnya laki-laki biasanya. Halo? Kalau yang laki-laki biasanya yang masuk jin perempuan biasanya. Tapi jin LGBT juga ada, Pak. Jin LGBT ada juga ya. Paham ya? Mohon maaf. Akhirnya apa? Disuruh masuk sama saya. Silakan masuk ke saya. Kamu keluar dari tubuhmu. Jin itu nangis. Bagaimana saya bisa masuk tubuh saya? Anda darahmu. Kalau engkau sudah baca, mohon maaf, baca setelah subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai iki wa yumi. Enggak pakai yumi. Dia 100 kali. Enggak bisa itu. Jin setan enggak bisa masuk. Itu jinnya yang ngomong. Makanya paling tidak kalau yang mau yuki wa yumi nggih monggo. Itu sholat subuh sama sholat subuh sama maghrib. La ilaha illallah la syarikalah
lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kan. Ya, itu juga sama. Tapi kalau 100 kali tadi nggak pakai yuhyi wa yumiit, itu lebih baik. Itu di buku saya itu bagian di Quran. Dan itu sama dengan dia membebaskan 10 budak, Allah akan kasih 100 kebaikan dan Allah akan tolak 100 keburukan dan Allah akan hindarkan dari setan yang ganas dan sebagainya. Oke. Jadi sebetulnya itu siapa yang baca? Betulnya. Paham ya? Siapa yang baca? Sama Mas, mohon maaf, ngapunten. Tadi saya itu sudah wudhu. Suatu saat mohon maaf, kena gendam di daerah Mulyorejo. Tiba-tiba ada mobil, itu yang mohon maaf, orang pakai jubah, pakai udeng-udeng. Mau tanya ke Ampel. Loh ibu, mohon maaf semuanya Mas kena Mas. Tapi ketika ngaji saya, ibu ini kena air. Langsung kaki loh. Semuanya hilang. Semuanya hilang. Lupanya apa? Mohon maaf, ngapunten. Kentut. Orang yang kentut, wudu ya, kentut, batal. Itu sudah bahasanya perlindungannya sudah mau habis sudah. Pahami? Maka mohon maaf, nek gak memungkinkan, mohon maaf ini, ngapunten loh ya, ngapunten. Supaya tasdidul wudu. Ini orangnya naik lem. Ya apa mau kentut ya, Mas? Terus ya sama tayamum aja. Mohon maaf ya, di bajunya sendiri boleh. Di lem enggak apa-apa. Nanti kemudian kalau sudah datang nanti wudu. Tasdidul wudu. Jangan sampai enggak wudu lah. Ketika enggak wudu ini kena. Ya. Jadi biasanya orang yang lupa itu tadi kenanya tadi seperti itu. Oke? Jadi itu gitu. Halo? Jadi tapi ingat benar, ditata dulu niatnya. Jangan sampai disalahkan. Contoh, Ustadz, ibu-ibu kapan hari undang halal bihalal acara reunian di mana itu, di dekatnya Jalan Jawa itu apa, restoran apa itu, Pak Ustadz, supaya rezekinya lancar semua apa Pak Ustadz? Saya tanya, yang panjang apa yang pendek? Oh, orang-orang ramai kan, lu nggak mau yang panjang apa yang pendek? Kalau yang panjang, ini hadisnya Rasul itu baca surah Waqiah, surat Waqiah setiap malam, bukan habis subuh, jadi malam maghrib sampai sebelum subuh, jadi baca Waqiah. Tapi mari baca Waqiah, tuh kurir buka, ya kerja, paham ya? Jangan kemudian, tapi ingat, jangan sampai kita ini ketika hajatnya belum terkabulkan nyalakan Waqiah, jangan, paham ya? Mungkin mohon maaf kita pelit bakhil sama orang tua, pelit bakhil sama mertua, paham? Tadi saya tidak, mohon maaf, saya tadi ini mohon maaf, kampungan ini cerita aja Pak. Kemarin saya habis pulang dari Bangladesh, bangsa Lamongan Desa, dari ibu saya, bapak saya. Masya Allah, dapat panganan bauannya Pak, bingung loh. Dapat panganan buahnya Pak. Ini godaannya mau poso Pak. Mau poso ya. Godaannya wakil Pak, ya Allah. Tapi nek poso sunah sing gak iso, mohon maaf, tetep tak pertahankan itu poso nopo. Iji poso Arafah. Walaupun mangane enak ya apa, insyaallah. Nggih kula tertarik tapi bungkus saya. Paham ya? Karena poso Arafah itu enggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Poso Asyura enggak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek Senin Kamis kadang-kala Rasulullah poso, kadang-kala mboten. Paham ya? Jadi Bapak Ustaz Senin Kamis terus mboten. Senin Kamis pertama poso, Senin Kamis kedua mboten Rasulullah. Tapi sing istiqomah aja gara-gara kula iki langsung ngakini ngoten lho nggih. Jangan. Jadi niku penting. Yang kedua mau ngomong? Yang kedua terkait dengan rezeki banyak doa dan perlindungan, tapi ini fenomena omongan kampung misalnya. Iya. Dari ini moto wirid ini, dari ini baca amalan ini, mengamalkan sholat apapun itu bikin rezekinya lancar. Lah, kuwi malah gak sembahyang, gak opo kesugih. Lah, gitu kadang dibanding-bandingkan itu. Apa deh mau coba gak ketok yo, nah kayak gitu Ustaz. Oke. Nah, itu menanggapinya seperti apa? Jawabannya gampang. Ngapunten. Rizki, sholat
niku gak ono hubungannya kali sugih gak sugih. Ingat ya, bismillah ini dipahamkan nih semuanya. Saya ulangi. Salat niku perintah Allah. Rizki ku anugerah Gusti Allah. Benar. Dan ingat, rizki niku ndak harus materi. Awak sehat walafiat, bojo soleh-solehah, anak gampang tuturane, mohon maaf, makan halal cukup, mohon maaf, kamu mesti ku rizki. Loh, kalau ketemu wong tua kula, ibu bapak kula kasih wonten teng Bangladesh. Ibu bapak mertua teng Jombang kasih wonten. Loh, mohon maaf, itu pintu surga kita. Loh, kamu godaane, Pak. Niku nopo? Ditagih bapak kula, "Nak, gak undangan." Kula nolak 5 tempat. Termasuk diundang Kapolda Jatim, kula tolak. Wae kula silaturahim nang wong tua ya utuh. Lho Pak Ustaz niku wis gak peduli Kapolda Jatim, gak peduli gubernur. Lho pernah wallahi. Saya pernah Pak diundang 3 bulan sebelumnya saya diundang mohon maaf khutbah nikah di daerah Paten. Gak lama kemudian, mohon maaf, 7 hari sebelum Jumat, itu saya mohon maaf diparani ya, tangan kanannya Pak Gubernur dulu, bukan Bu Gubernur ya, Pak Gubernur dulu, Pak Dekarwo dulu. Disuruh, ini bisa Ustaz ini Pak. Nggih, ngapunten mohon maaf. Saya sudah, ini orangnya ini mohon maaf, sudah inden 3 bulan. Ngapunten nggih, mohon maaf nggih. Pak Ustaz nggih ngomong kok. Beliau kok tahu Pak Soekarwo kok tahu saya di situ gimana? Karena saya di masjidnya Pak Imam Utomo, TPA sejak 2006 Pak, sampai sekarang. Sekarang malah diamanai kursus lembaga kursus Al-Quran bapak-bapak ibu-ibu. Kalau mau ngaji monggo terima promosi tadi. Jadi masjidnya saya rame, nggih, tenggene mriku anak-anak di TPA nggih wonten ibu-ibu, bapak-bapak nggih wonten. Al-Walan itu sekitar 1.889 saya ngaji. Jumlah santri. Begini mriko. Niku ibu-ibu ya. Bu, kula tak cepet-cepet ya untuk aku wae ibu nggih. Jadi maling ngaji mesti ono uang untuk takok, Pak. Takok wae Pak, jurusan kadang kala Ustaz. Utang kula kata maca apa Pak Ustaz. Iya. Nek sing paling ndek supaya dicukupi rezeki awak dhewe niku maos setiap mantun salat mau surah Ali Imran ayat 26 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Wallahi saya baca itu pas ngamal niku pas jadi mahasiswa. Allah ya Rahman. Boten jaluk-jaluk. Sampai kula maring ibu kula. Kula itu beasiswa Bank Indonesia. Lho ngapunten, temen iki kula maca logone bulutine pondok napa? Komarudin Sampurna Bunga. Niku kula maca lho. Malah ketika kula ngajari belajar tafsir baru kula ngerti asbabun nuzul, tambah yakin, tambah iman kula. Wong jamaah niku utangnya itu miliaran loh. Tapi dia ngamal ini karena bujut alhamdulillah utang dilunasi oleh Allah. Nek wis entuk dan disaurno, ojo malah nonton dia nih, paham ya? Wah, itu mesti kayak Gusti Allah, malah kayak nyicil iPhone 13, harganya 4.000 juta ya salah. Lho usah kok ngerti. Nggih kalau ditawari kadang-kadang oleh ibu-ibu tuh nawari Bu. Pak Ustaz, saya belikan Pak Ustaz. Bu, enggak usah Bu. Terus mentahan mawon Bu. Lalu baju dijak nang Indah Bordil, mohon maaf ngapunten. Ditumbas tobat, nek regane 3 juta, 6 juta kan wonten. Di Indah Bordil. Baju lho mboten diri sombong. Kula minta mentahan aja Bu. Kula beliaken at-taqwa sing regane 100.000 150.000. Kula bagiaken nang ngene Bangladesh, nang ngene imam-imam nang ngene guru-guru ngaji.
sing ngapunten sing perlu mohon maaf. Daripada ingin Allahu Akbar batik 3 juta. Sombongnya metu, jupe metu. Paham ya? Wes ketemu mawon. Jadi intinya nggih, mau panjang atau pendek bergantung imannya. Makanya tadi ya, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Salat itu kewajiban. Rizki duit dan itu anugerah pemberiannya Allah. Itu rahman. Rahman sama rahim beda. Kalau rahman semuanya dikasih. Bah sholat gak sholat kabeh dikasih rezeki. Paham? Cuma rahim itu sayangnya Allah hanya untuk orang-orang beriman saja. Paham? Saya ini sama nonton ayo wong tiyang ngapunten sing memperhatikan Quran lho. Urip pasti diperhatikan Gusti Allah. Gak ono sing mboten diperhatikan Gusti Allah. Pokoknya selama dia bergerak, dabah itu bergerak. Cicak, rezeki ini adalah nyamuk, punya sayap. Kok mesisan cicak itu gak dikei sayap sisan kok. Gusti Allah ngerti niku. Nek menungso mohon maaf belajar ayat-ayatnya Allah akhirnya sakit. Tapi balik meneh iman itu tambah. Iman al-imanu yazidu wa yanqusu. Termasuk mohon maaf doa nagih utang. Iku yo ono. Lho, temenan lho. Lho, kau usah dukun, nek duwe sampean. Doa nagih utang napa Pak Ustaz? Siji. Teng buku kula wonten teng itu bagian dari zikrullah. Napa Ustaz? Siji, maca Fatihah. Napa loro? Maca surah Yusuf, surat 4 ayat 12. Mari ngono maca surah Ali Imran. Mari ngono maca dunane Kanjeng Nabi, Rahmanad dunya wa rahimahuma. Tuh iman iki ani daini dibayar wonge. Ini ani daini. Mara-mara subuh iku nek wonge. Apa lagi di kuwi ditransfer bareng semeneng telepon kula Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, ya Allah aku. Alhamdulillah ya Allah. Napa Bu? Niku Pak Ustaz kok cukup sing utang akeh. Bayar Pak Ustaz, alhamdulillah. Nah, tapi kalau gak wani ngomong, wis sedekah durung nek gak wani ngomong kula. Tapi ojo lali sedekah. Nggih, sedekah nang ngene iki terus jenengan sing apik-apik sampe sedekah ya Allah. Nek utang iki disaur kalian yang itu, insyaallah kula sedekah sekian. Mau betul-betul. Tapi gak usah dituntut Ustaz. Mungkin contoh 1 juta ya. Mungkin nanti sahur 1 juta itu Pak Ustaz pakai 10%, itu jadi Pak Ustaz pakai kelas. Saya kira itu, Bun, ada lagi pertanyaan? Atau bebas? Ibu tak lihat, tak kira di samping kula, Bu. Suaminya kerja di Bank Mandiri, Bu, saya. Persis, itu budina apa boten. Bapak juga sama. Kalau ingat Pak, napa sing duwe travel umroh. Lho iki duwe travel umroh, Pak. Tapi saat ini travel jadi wong disokrak-sokro iya iki. Disokro-sokro iya. Nduk kono gak positif, nduk kene mulai positif, Pak. Ngapunten nono, derek niku ngapunten. Bukan hoak ya. Gak positif mulai jadi positif. Di apa nang kono nggih asline 27 juta. Jadi sak apa jenenge arune titik mengeki jadi 40 juta Pak. Ini ada duit. Kanitane nek duit kali duit. Ya nek jam apa diurung sih sabar sih ya. Sabar sih. Nggih. Saya kira itu. Jadi ini orang pertanyaan bisa lihat kula nggih. Tapi dikasih nama ya. Dikasih nama. Nek kurang dijawab berarti Ustadz lagi sibuk nggih. Tapi nek jawabannya akeh tak telepon lho nggih, enggak usah kaget lho nggih. Mboten usah kirim pulsa, mboten usah kirim anu. Kadang-kadang orang-orang kirim akeh, bingung kula. Pulsa 200 kok pulsa 300. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik fi umrina wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi dzurriyyatina. Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah rezeki kami,
berkailah ilmu kami, berkailah anak cucu keturunan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gak apa-apa, rekodnya aja. Mas Yuda yang mana? Mas Yuda. Ada izin. Oh, sakit. Baru kamu sehat ya? Siapa bertanya? Tunggu WA nih.